dengan imanmu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yes. Kami percaya bahwa ada yang terbaik. Karena ketika kami berkumpul menyembah Tuhan yang benar, bagimu Tuhan kemuliaan dan kami percaya Tuhan, amin. pagi ini Yes. ada sesuatu Amin. yang luar biasa yang kami Amin. kerjakan di Ya, tengah-tengah. Berfirmanlah Tuhan Yes. pagi ini. Tuhan, ya. Biarlah hati seorang murid telinga Yes. yang siap mendengarkan itu yang Amin. kami bagian setiakan. Biarlah kami seperti Maria yang duduk diam mendengarkan Yes. firman, Amin. Ya Tuhan. dan kami seperti Marta yang mengerjakan. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya kami yang mendengar dan kami yang menyampaikan, kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa, kami telah mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, kekasih-kekasih Kristus. Baik. Baik, puji Tuhan. Baik. Baik, apa kabar semua? Luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Kita luar biasa karena Tuhan kita luar biasa. Amin. Baik. Hari ini sebuah kehormatan kalau saya ada bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Terima kasih kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan. Ya. Baik, saya namanya Pendeta Hotman Siregar. Kami melayani di daerah Pondok Cabe. Jadi kita ujung ke ujung ya. Puji Tuhan, tadi kami berangkat sekitar jam 6 pagi ke sini. Puji Tuhan, Tuhan baik. Yes. Baik, kita akan sama-sama belajar firman pada pagi hari ini. Mari kita buka sama-sama Alkitab Bapak Ibu Saudara di Kisah Para Rasul 14. Kisah Para Rasul 14. Kisah Para Rasul pasal yang ke-14. Sudah dapat? Baik, saya akan bacakan untuk kita ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak dilahirkan, dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara yang nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Yang berbahagia adalah kita yang baca firman, taruh di dalam hati dan kita kerjakan dalam kehidupan setiap hari. Kekasih-kekasih Kristus, hari ini saya kasih tema yang sederhana, yaitu iman yang menarik perhatian Tuhan. Yes. Amin. Kalau saya tanya hari ini, pasti semua orang berkata bahwa mereka punya iman. Bahkan orang-orang yang tidak percaya sama Kristus sekalipun, kalau kita itu berdialog dengan mereka, kita berbicara dengan mereka, banyak di antara mereka yang mereka berkata bahwa mereka beriman. Tetapi hari ini kita nggak sekedar mau lagi bahas tentang apa itu iman, tetapi yang mau kita sama-sama belajar hari ini, iman seperti apa sih yang kita harus miliki supaya Tuhan itu tertarik dengan apa yang kita miliki. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, hari ini di depan saya ini ada pohon Natal ya, kita bilangnya pohon Natal, betul ya. Kenapa pohon Natal ini menarik perhatian Bapak Ibu Saudara? Kenapa? Karena dia dihias, betul kan?
Karena ada sesuatu yang beda dari pohon Natal ini. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara pasti juga punya sesuatu yang barang yang khusus, barang yang spesial gitu ya. Kenapa itu menjadi spesial untuk Bapak Ibu Saudara? Karena ada sesuatu yang menarik dari barang itu. Gak mungkin ketika Bapak Ibu Saudara punya handphone dan kemudian Bapak Ibu Saudara pergi ke suatu tempat dan kemudian handphone itu ditinggalkan saja. Gak mungkin ya. Betul ya? Karena dalam tempo sesingkat-singkatnya handphone itu pasti hilang, betul gak? Pasti dijagai, betul gak? Kenapa dijagai? Karena handphone itu sesuatu yang berharga, betul gak? Nah, kenapa dikatakan iman yang menarik perhatian Tuhan? Kita harus sepakat hari ini bahwa setiap kita ini berharga di mata Tuhan. Amen. Kita ini mahal di mata Tuhan. Saya percaya ketika Tuhan ciptakan kita, Tuhan tidak mungkin menciptakan kita itu iseng, betul gak? Tuhan gak mungkin menciptakan kita itu kebetulan. Dan Tuhan gak pernah salah menciptakan. Yang saya katakan amin. Gak peduli cara kita itu lahir itu seperti apa. Apakah kita itu lahir ketika papa mama kita belum menikah sekalipun, atau ada sesuatu yang salah dari kelahiran kita. Tetapi ketika Tuhan izinkan kita ada di tengah-tengah dunia ini, pasti ada maksud Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Bukan cara kita lahir yang menentukan hidup kita, tetapi cara kita hidup. Amin. Seringkali orang berkata, wah asik dong lahirnya itu di istana. Yesus lahirnya cuma di kandang binatang. Amin. Yesus itu hanya lahirnya di kandang hewan. Tetapi lihat hidupnya ketika dia menjadi berkat yang luar biasa. Amen. Menjadi teladan, menjadi contoh. Orang tidak lihat lagi kandang binatangnya. Amin. Yes, amen. Orang tidak teringat lagi dengan Betlehemnya. Yang mereka lihat adalah Yesus yang dahsyat, Yesus yang keren. Amin. 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 Tuhan tak peduli latar belakang kita. Amin. Tuhan tak peduli masa lalu. Kenapa? Karena Tuhan peduli tentang masa depanmu. Amin. Karena itu hari ini bagaimana supaya iman kita itu menarik perhatian Tuhan. Pasti kita pernah jadi anak kecil semua, betul ya? Anak kecil kalau dia itu lagi mau sesuatu sama orang tuanya, biasanya apa yang dia lakukan? Dia menarik perhatian orang tuanya, betul atau betul? Tapi beda-beda. Ada anak menarik perhatian orang tuanya, dia nangis-nangis, betul ya? Tetapi ada anak, saya ingat betul kayaknya ini contohnya saya gitu. Orang tua saya itu tahu betul kalau saya udah mulai ambil sapu SD kelas 1 gitu ya. Saya ambil sapu, saya mulai bersih rumah gitu. Orang tua saya tahu pasti saya lagi membutuhkan sesuatu. Saya lagi menarik perhatian papa saya lagi menarik perhatian mama saya. Lewat apa? Lewat apa yang saya lakukan. Lewat apa yang saya kerjakan. Ketika dia lihat saya nyapu, ya gak pernah cuci piring, tiba-tiba nyuci piring gitu ya. Yang biasanya kamarnya berantakan, tiba-tiba kamarnya rapi. Pasti orang tua langsung nanya. Betul atau betul? Iya. Kamu butuh apa? Betul ya? Nah, hari ini kita sama-sama belajar dari seorang pribadi yang namanya gak dikenal, gak disebutkan di dalam Alkitab. Dan hebatnya peristiwa itu bukan terjadi di kota besar, peristiwa itu bukan terjadi di tempat yang luar biasa, tetapi terjadi di kota kecil di Turki sekarang, yang sebetulnya itu kota tempat di mana sebetulnya Paulus dan teman-teman waktu itu mereka harus meninggalkan kota yang besar, masuk ke kota Listra, karena mereka itu sebetulnya sedang dikejar-kejar waktu itu. Tapi lihat, kalau Tuhan mau melakukan sesuatu, Tuhan gak melihat di mana dia mau melakukan. Jadi tempat, lokasi, situasi
itu tidak menjadi alasan untuk Tuhan melakukan atau tidak melakukan Amin. sesuatu. Amin. Amin. Yes, amin. Mungkin kita bilang gini, aduh, kami kan di mana? Tiga raksa. Di Tiga Raksa. Tuhan mungkin nggak sampai ke sini, gitu ya. Dan Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus ada di Tiga Raksa, Yes. ada di Ciputat, ada di Pabuan, ada di mana-mana. Amin. Yes, amin. Sebetulnya Tuhan lagi mau bilang gini, aku bukan bekerja hanya di Yerusalem, aku bukan hanya bekerja di kota-kota yang besar, aku bukan hanya bekerja di Kapernaum dan segala macamnya, di Listra, di kota yang tidak terkenal sekalipun. Kalau Tuhan mau mengerjakan sesuatu, Tuhan pasti mengerjakan. Amin. Pertanyaannya, kenapa Tuhan mengerjakan? Karena Tuhan tertarik dengan iman seorang laki-laki yang ada di kota itu. Saya mau tanya, di Listra itu banyak nggak orang lumpuh? Di Listra itu banyak nggak orang sakit? Banyak. Betul? Coba perhatikan ayat 8 bilang begini. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Saya mau kasih tahu bahwa ini orang mengalami kelumpuhan semenjak dia dilahirkan, betul? Tapi sekali waktu ketika murid-murid bersama-sama dengan Yesus, murid-murid bertanya ketika ada orang sakit, "Guru, ini karena dosa siapa? Apakah karena dosa bapaknya, dosa ibunya, atau karena dosa anaknya?" Kristus jawabannya itu luar biasa. Yesus bilang begini, itu bukan karena dosa bapaknya, bukan karena dosa ibunya, dan juga bukan karena dosa anaknya. Tetapi lewat itu semua, namaku dipermuliakan. Amin. Amin. Coba perhatikan. Sebetulnya Paulus dan teman-teman tidak ada tujuan loh ke kota Listra. Tetapi karena ada seorang yang punya iman untuk dia disembuhkan, Tuhan itu bisa belokkan Paulus menuju ke kota Listra. Percaya nggak Bapak Ibu Saudara? Ketika engkau memiliki iman yang sama seperti orang yang lumpuh ini, Tuhan itu bisa membelok ke rumahmu, amin nggak? Tuhan itu bisa membelok dalam kehidupan keluargamu, dalam kehidupan pekerjaanmu. Kenapa? Karena Tuhan tertarik dengan iman. Amin. 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 Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah berjalan. Artinya sebetulnya orang ini dari lahir sampai dia besar tak pernah bisa berjalan, betul nggak? Dan saya percaya seperti saya bilang tadi, di tempat itu bukan hanya dia yang ngalamin satu, tetapi kenapa Tuhan tertarik sama dia? Karena imannya, amin. Kenapa Tuhan itu jatuh cinta sama kita, Bapak Ibu Saudara? Kenapa Tuhan itu sayang sama kita? Boleh nggak saya bilang kayak begini? Bukan karena engkau punya masalah. Tuhan itu nggak mencintai kita karena masalah kita seabrek-abrek. Tuhan itu nggak jatuh cinta sama kita karena kita punya persoalan yang banyak. Tuhan itu sebetulnya nggak tergerak hatinya kepada orang yang lumpuh di Listra itu karena dia lumpuh. Sekali lagi, Tuhan itu nggak tergerak. Tuhan itu nggak tergerak hatinya kepada orang yang di Listra itu karena dia lumpuh. Kenapa saya berani bilang begitu? Karena di kota itu, di tempat itu, yang sakitnya lebih parah dari dia, saya percaya banget. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu tertarik dengan engkau bukan karena engkau punya banyak masalah, enggak. Tuhan
Tuhan itu jatuh cinta sama saya bukan karena saya itu sakit, enggak. Tuhan itu jatuh cinta, Tuhan itu sayang sama saya, sayang sama Bapak Ibu Saudara. Karena sejak semula ketika engkau diciptakan, Tuhan itu jatuh cinta sama kita. Amin. 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 Jadi bukan karena wah aku punya banyak masalah nih, maka mata Tuhan itu tertuju sama aku, enggak. Itu iman yang salah. Engkau punya masalah, nggak punya masalah, cintanya Tuhan itu nggak pernah berubah. Amin, enggak? Amin. Amin. Saya ulangi sekali lagi. Tuhan jatuh cinta dengan seorang yang lahir semenjak dia lahir dia sudah lumpuh di satu kota yang gak terkenal namanya Listra. Kenapa? Karena Tuhan tertarik dengan imannya. Supaya Bapak Ibu Saudara mengalami Tuhan dalam hidup Amin. hari-hari ini, perbaiki hubungan antara kita dengan Tuhan. Amin. Tuhan itu nggak melihat casingmu, nggak lihat persoalanmu, nggak lihat hartamu, nggak lihat engkau lahir dari keturunan siapa, tetapi Tuhan hanya tertarik melihat iman. Iman yang tertuju kepada Tuhan. Coba perhatikan. Sebetulnya si orang lumpuh ini punya alasan nggak untuk tawar hati? Punya, betul ya? Sama seperti Bapak Ibu Saudara dan saya, bertahun-tahun kita berdoa untuk sesuatu, dan seolah-olah kita bilang, kapan Tuhan dijawab? Saya dari tahun 2016 diizinkan Tuhan, sum-sum tulang belakang saya tidak menghasilkan sel darah merah. Dan dokter berkata umur saya nggak lebih dari setahun. Dan ketika dokter memperkatakan bahwa umur saya nggak lebih dari setahun dan sum-sum tulang belakang saya nggak bisa memproduksi sel darah merah, dan semenjak itu saya bergantung dengan darah orang, setiap bulan saya harus transfusi darah. Dan saya tiap hari minta sama Tuhan supaya mujizat itu Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Dan hebatnya Tuhan, ketika saya tumpang tata sama orang sakit sembuh. Karena saya seorang konselor, ketika ada orang mengalami masalah dalam hidupnya, dia konsultasi sama saya, konsultasi sama Tuhan lewat saya, dan kemudian dia dipulihkan, rumah tangganya dipulihkan, bahkan ada yang gak punya anak menjadi punya anak. Tetapi di saat yang sama ketika saya minta sama Tuhan, Tuhan sembuhkan hamba-Mu ini. Tapi sampai hari ini sudah 6 tahun, saya diizinkan terus sama Tuhan untuk tiap bulan saya harus transfusi darah. Bisa nggak saya frustasi? Bisa nggak saya tawar hati? Bisa nggak saya marah sama Tuhan? Bisa. Tetapi saya nggak pernah marah sama Tuhan. Saya nggak pernah ngeluh sama Tuhan. Saya nggak pernah komplain sama Tuhan. Kenapa? Karena saya tahu betul apapun yang dikerjakan Tuhan dalam hidup saya, apapun yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup saya percaya ada Tuhan di dalam. Amin. Ada rencana Tuhan yang besar. Amin. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara, ketika anak-anak muda di tempat ini, kau mengalami sesuatu dalam hidup, jangan fokus dengan persoalan. Fokuslah sama Tuhan. Ketika kau fokus sama Tuhan, percayalah Tuhan juga fokus dengan hidupmu. Amin. Amin. Coba perhatikan kembali kepada firman. Dikatakan apa di ayat yang ke-9? Jadi kita mulai dengan apa tadi? Ada sebuah persoalan, ada sebuah masalah. Orang lumpuh semenjak dilahirkan. Nah, coba ayat yang ke-9.
Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Kenapa Tuhan tertarik kepada iman anak muda atau siapapun ini yang kakinya lemah dan lumpuh sejak dia dilahirkan? Coba perhatikan ayat yang ke-9. Ia duduk mendengarkan. Bukankah ketika kita mendengarkan firman Allah, maka firman Allah yang kita dengar itu bekerja di dalam hidup kita. Ketika kita mendengarkan firman Allah, kita percaya bahwa firman itu adalah Allah sendiri. Dan ketika kita itu mendengarkan firman Allah, maka firman Allah itu bekerja di dalam hidup kita. Kenapa Tuhan tertarik dengan imannya? Karena dia suka dengan Amin. Amin. Yes, amin. Apa yang membuat Tuhan jatuh cinta sama kita? Karena kita suka dengan Tuhan. Amin. Kenapa Tuhan itu tertarik dengan iman kita? Karena iman kita bukan iman yang biasa-biasa, tetapi iman yang suka dengar-dengaran. Yes, amin. Dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Amin. Bukan mau dagingku, bukan maunya aku, tapi maunya Tuhan. Ketika 2016 Tuhan izinkan saya sakit, Bapak Ibu Saudara. Waktu itu umur saya 47 tahun. Sekarang saya usianya 53 tahun. Masuk 54. Saya ingat betul. Waktu itu saya mulai sakit. Kenapa saya gak pernah komplain sama Tuhan? Kenapa saya gak pernah marah sama Tuhan? Karena saya tahu Tuhan itu terlalu baik dalam hidup saya. Ketika saya sakit, usia saya 47 tahun. Saya mau kasih tahu, selama 47 tahun itu saya gak pernah sakit, Bapak Ibu Saudara. Saya sehat, saya bisa melayani kemana-mana. Pelayanan saya itu paling banyak itu ke orang-orang stres, orang-orang gila. Ya, 10 tahun kurang lebih saya melayani orang-orang stres, orang-orang gila, Bapak Ibu Saudara. Di samping itu saya melayani jadi gembala. Saya bilang sama Tuhan, saya bilang juga sama istri saya, 47 tahun saya baik-baik saja, saya sehat-sehat saja. Kok Tuhan izinkan saya sakit? Sekarang 6 tahun kurang lebih saya sakit. Masa sih gara-gara yang 6 tahun itu saya lupa 47 tahun kebaikan. Masa sih gara-gara Tuhan izinkan saya ngalamin proses sakit penyakit saya ini? Masa sih saya lupa kebaikan Tuhan? Saya gak sebanding loh dengan anak muda di Listra itu. Dia semenjak lahir loh, betul gak? Seringkali gini loh, kita tuh baru 2 bulan, baru 3 bulan kita ngalamin sesuatu, kita mulai marah sama Tuhan, betul gak? Coba ini loh, dari lahir loh, gak bisa jalan loh, lumpuh loh. Saya 6 tahun Tuhan izinkan saya ngalami sakit penyakit. Gak ada obatnya sampai hari ini. Masa sih gara-gara 6 tahun saya lupa 47 tahun kebaikan Tuhan dalam hidup. Kebah, supaya Tuhan itu tertarik dengan iman, miliki iman yang sama. Amin. Jangan fokus kepada persoalan. Siapa yang gak fokus kepada persoalan? Orang yang dengar-dengaran dengan Tuhan. Dengar-dengaran dengan Tuhan. Kita punya banyak alasan untuk kita gak lakukan apa-apa hari ini. Tetapi saya hanya satu alasan saya kenapa saya bertahan. Karena saya tahu Tuhan mencintai saya lebih dari segalanya. Amin. Amin. Terkadang saya masih bisa berdiri di belakang mimbar seperti ini. Ketika HB saya tinggal 4, HB saya tinggal 5, saya masih bisa khotbah. Amin. Itu sebuah terjadi karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Jadi gini, saya merasa hari-hari ini saya bahagia. Kenapa? Karena di dalam kelemahanku sekalipun, di dalam kekuranganku sekalipun, kalau aku izinkan roh Tuhan yang hebat itu bekerja, maka hidupku tetap bisa jadi berkat untuk saya. Saya mau kasih tahu jemaat di tempat ini. Ketika engkau punya persoalan sehebat apapun, masalah seluar biasa apapun,
Tetapi ketika engkau mendahulukan Tuhan dalam hidup, mengutamakan Tuhan dalam hidup, percayalah, Yes. maka Tuhan tertuju kepadamu. Amin. Maka Tuhan itu melakukan perkara-perkara yang Amin. besar. Kalau tiap bulan Tuhan izinkan saya masuk rumah sakit, Bapak Ibu Saudara, saya harus diopnam setiap bulan. Itu 1 minggu. Jadi 1 bulan saya di rumah dengan aktivitas saya 1 minggu di rumah sakit, saya harus opnam. Karena itu harus 6-8 kantong darah yang harus ditransfusikan ke dalam tubuh saya. Capek gak Pak? Jujur capek. Dia bulan 6 tahun. Jadi kalau setahun itu 12 bulan, kalau di total semua selama setahun itu saya 2 bulan itu ada di rumah sakit. Kalau dihitung-hitung gitu dari Januari sampai Desember. Jadi 2 bulan saya di rumah sakit, cuma 10 bulan saya itu beraktivitas normal seperti ini. Capek nggak Pak? Capek. Melelahkan nggak? Melelahkan. Saya manusia sama seperti Bapak Ibu Saudara. Tapi apa yang membedakan? Karena saya percaya di rumah sakit sekalipun Tuhan izinkan saya tetap jadi berkat untuk Tuhan. Amin. Tuhan taruh di dalam hati saya dan istri saya. Setiap kami masuk rumah sakit, saya hanya dapat kelas 2 di rumah sakit di Fatmawati. Karena BPJS-nya memang kelas 2. Di kamar itu ada 4 orang bersama-sama dengan saya. Jadi 1 kamar 4 orang. Saya bilang sama istri, Mah, Tuhan bilang, setiap kita ada di rumah sakit, orang-orang yang ada di kamar ini, mereka adalah jemaat kita selama 1 minggu. Amin. Amin. Ya. Ketika kita mengubah cara kita berpikir, ketika kita mengubah cara kita melihat, semuanya berubah. Amin. Dulu saya itu tahun 2016, kok saya lewat rumah sakit Fatmawati, Bapak Ibu Saudara, saya ngedrop. Hanya lihat plakatnya, hanya lihat rumah sakit Fatmawati, tangan saya udah bertangan begini, Bapak Ibu Saudara. Tapi hari-hari ini, kalau udah waktunya saya masuk rumah sakit, ada gairah. Yes. Amin. Amin. Kenapa? Karena saya tahu ada orang yang diselamatkan Tuhan. Amin. Kenapa Tuhan tertarik dengan iman saya? Karena Tuhan tahu bahwa saya memiliki iman yang kuat, yang tangguh, yang gak melihat persoalan, tetapi melihat Tuhan yang besar. Kenapa? Karena saya suka dengar-dengaran dengan Tuhan. Saya memiliki kepekaan telinga roh yang luar biasa. Saya latih terus-menerus kepekaan itu. Dengan kepekaan itulah saya bisa mendengarkan suara Tuhan. Tuhan bilang, nah selama kamu di rumah sakit, orang-orang yang di rumah sakit itu adalah jemaat. Bahkan ada beberapa yang terima Yesus menjadi Tuhan. Saya nggak peduli dia mau di gereja di mana. Dan banyak di antara mereka. Bayangin Bapak Ibu Saudara, saya itu pakai apa tuh namanya? Infus. Bilang infus saya sampai lupa ya. Infus gitu ya, saya lagi di infus. Saya kalau HB-nya 34 atau 5 gitu biasanya kan pakai oksigen gitu ya. Karena pasti itu kepala belakang ini sakitnya luar biasa. Limpa Bapak kan cuma segini gedenya. Bapak Ibu Saudara kalau diperiksa itu limpanya segini. Kalau limpa saya itu udah segini. Ya. Udah 3/4 dari perut saya ini isinya limpa. Jadi kalau dia lagi ngedrop itu sakitnya luar biasa. Kenapa? Karena dia nekan ke lambung. Maka lambung saya itu nekan ulu hati saya. Jadi itu sakitnya luar biasa. Dalam kondisi seperti itu saya di rumah sakit. Saya bilang sama Tuhan, saya lihatin pasien di kiri saya lihatin pasien di depan saya, kiri kanan. Terus saya berdoa, Tuhan apa yang saya lakukan? Itu seringkali Bapak Ibu Saudara, gak apa-apa ya saya cerita ya.
apalagi ini memang ceritanya tentang orang sakit gitu. Tetapi iman yang berbuat, iman yang bekerja, iman yang lakukan sesuatu. Iman tanpa perbuatan mati. Betul. Amin. Jadi saya bilang saya beriman tapi saya nggak lakukan apa-apa, imannya konyol. Imannya itu mati. Pagi-pagi ketika gorden sudah mulai dibuka, tahu gorden? Kan biasanya kan satu tempat tidur dengan tempat tidur yang lain cuma dipisahkan dengan gorden gitu. Karena cuma di kelas 2. Ketika itu dibuka, apa yang saya lakukan? Saya sapa 3 orang yang ada di samping saya dan di depan saya. Selamat pagi Pak, gitu kan pasti bapak-bapak lah, ya kan satu kamar bapak-bapak semua. Tapi kata-kata itu dijaga sama istrinya gitu. Selamat pagi Pak, apa kabar? Ya Pak, bangun, gitu. Terus kemudian jam 7 makanan, setengah 7, jam 7 kurang 10 makanan mulai datang. Sampai hafal saya jamnya. Jam 7 kurang 10 makanan mulai datang. Ayo makan, saya bilang. Terus kalau saya lihat ada yang nggak makan, saya samperin, saya ambil, saya punya infus, saya buka, saya punya selang oksigen, saya datengin tuh bapak, tak makan. Kalau nggak makan nanti mati loh Pak. Marah nggak dia? Nggak marah. Kenapa? Karena yang ngomong orang sakit. Kok Pak Pendeta yang ngomong dia marah ya? Pak Pendeta bisa ditimpuk sama dia. Iya, enak aja lu ngomong gitu ya. Tapi karena yang ngomong saya, yang sama-sama kayak dia, gitu ya. Ketika saya ngomong kayak gitu, dia pikir, oh iya juga ya. Orang ini kenapa semangat banget hidupnya gitu. Saya ketawa pagi-pagi, saya bilang, halo, selamat pagi. Saya nggak peduli agamanya dia apa. Saya bilang Tuhan baik. Sampai dokter bilang, Bapak ini langka. Dokternya Muslim. Seorang ibu bilang, Pak Hotman ini mujizat. Karena orang-orang yang seangkatan dengan saya, sakit seperti saya, kan penyakit langka. Ya. Di Indonesia itu cuma ada 100 ribuan orang lebih. Biasanya ketawanya lagi lahir, Pak. Harusnya saya itu kayak orang yang di Israel. Tapi saya bersyukur sama Tuhan di usia 47 tahun bahwa saya ketahuan bahwa sum-sum tulang belakang saya itu nggak bisa berproduksi sel darah. Dokternya bilang apa? Rata-rata itu 1 tahun, Pak. Paling lama 2 tahun. Mereka pasti udah mulai. Innalillahi. Bapak bisa 6 tahun. Itu karena Tuhan. Amin. Amin. Jadi gini loh Bapak Ibu Saudara, jangan pernah menyerah dengan persoalanmu, amin enggak? Amin. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, saya percaya sekali waktu apa yang dia nanti-nantikan itu pasti terjadi di dalam hidupnya, amin enggak? Amin. Karena saya percaya betul pengharapan di dalam Yesus itu nggak pernah mengecewakan, amin enggak? Saya pelihara terus pengharapan itu. Amin. Saya ngomong terus sama diri saya, Hotman sekali waktu kamu sembuh, Hotman sekali waktu kamu sembuh. Kamu, apapun persoalanmu hari-hari ini, bilang sama dirimu, sekali waktu persoalanmu selesai. Amin. Masalahku selesai. Amin. Poin yang pertama, yuk mari dengar-dengaran dengan firman. Amin. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Bukankah ketika kita mendengarkan firman Tuhan yang kita dengar itu, dia akan masuk ke dalam hati kita dan bekerja dalam hidup kita. Dan kemudian itulah menjadi kekuatan setiap kita. Amin. Iman itu hidup, firman itu hidup. Dan firman yang hidup itu yang menghidupi iman kita, yang menghidupi hidup kita. Amin. Karena itu mari. Kenapa saya cerita tentang kehidupan saya? Karena begini, seringkali kita merasa bahwa kita yang paling malang, betul? Paling besar persoalan kita. Di luar sana Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang masalahnya lebih berat dari kita. Tapi kenapa mereka kuat?
Karena mereka belajar dengan apa? Kenapa saya kuat sampai hari ini? Karena saya dengar Firman. Firman yang membuat saya kuat, tegar berdiri sampai hari ini. Di tengah-tengah badai, di tengah-tengah gelombang, di tengah-tengah kesulitan. Saya bersyukur sama Bapak Gembala, saya diundang ke tempat ini. Saya ingat betul 2016 ketika saya sakit, semua pelayanan saya di-cancel sama teman-teman saya. Kenapa? Karena saya sakit. Saya bisa di rumah sakit sebulan, Bapak Ibu. Berat tubuh saya dari 70 kilo tinggal 40 kilo. Sebuah orang sudah bilang, aduh, Bu Gembala siap-siap aja deh. Ibu Gembala siap-siap aja, siapin anak-anak. Waktu itu anak saya, putri saya yang dibilang ke Pak Gembala, itu masih SMP kelas 1. Sekarang udah mahasiswa dia. Udah mahasiswa loh di Trisakti loh, semester pertama loh. Amin. Kenapa? Karena saya ingat betul waktu itu kelas 1 SMP ya dia. Itu 2016, dia masih kelas 1 SMP. Dia mau berangkat ke sekolah. Ini iman, saya mau bicara tentang iman. Kenapa Tuhan tertarik sama saya? Karena saya punya iman. Amin. Dan iman saya itu iman yang hidup, iman yang tertuju kepada Kristus. Nggak tertarik saya dengan persoalan saya cuma tertarik sama Kristus. Ketika saya tertarik sama Kristus, maka Kristus juga tertarik dengan iman saya. Anakmu itu adalah pencemburu loh, amin. Ketika engkau itu mulai hidupmu tertarik dengan yang lain, Tuhan cemburu loh. Karena itu saya belajar itu tetap tertarik sama Tuhan. Dan iman saya itulah yang membuat Tuhan itu tergerak untuk melakukan sesuatu yang besar dalam hidup saya. SMP kelas 1, saya ingat pagi-pagi sebelum putri saya berangkat ke sekolah diantarkan sama kakaknya. Kakaknya masih SMA kelas 1, sekarang lulusan sarjana Bang. Dia masuk ke kamar saya. Dan dia nangis dan dia peluk saya. Papi, Dedek gak mau papi meninggal. Adek gak mau papi pergi. Hati saya hancur Bapak. Saya percaya Pak Gembala di sini kalau punya putri ngomong kayak begitu, hancur hati ya Pak. Papi jangan meninggal. Dia peluk saya, dia nangis. Saya bilang sama dia, Dek, panggil kakak kamu, namanya Yosafat, ini Yosefin. Kemudian dia panggil kakaknya dan mereka duduk di kasur di mana saya ada. Saya waktu itu mau dibawa istri ke rumah sakit Fatmawati karena saya udah berdua. Dan kemudian saya bilang sama mereka berdua, dengar ya, selama nafas ini masih ada, mujizat itu masih ada. Ketika saya ngomong kayak begitu, Tuhan benar. Itu loh iman. Itu loh yang menarik perhatian Tuhan. Itu loh yang membuat Tuhan itu jatuh cinta sama kita. Bukan karena persoalan kita, tetapi karena percaya kita sama Tuhan. Bukan sekedar iman, tetapi saya yakin dengan apa yang saya imani. Itu penting. Amin gak? Amin. Setiap orang berkata dia punya iman, tapi yakin gak dengan apa yang dia imani? Itu yang penting. Saya gak sekedar beriman, tapi saya yakin dengan apa yang saya imani. Saya bilang, selama napas ini masih ada, mujizat itu masih ada. Dan saya bilang sama putri saya, dengar ya, waktu itu SMP kelas 1. Nanti kalau kamu nikah, yang berkati pernikahan kamu itu papi. Nah loh, dokter bilang umur saya nggak lebih setahun loh. Tapi saya punya iman yang melebihi itu semua. Saya bilang, nah nanti kalau kamu nikah, yang berkati pernikahan kamu itu papi. Berarti kalau SMP kelas 1 usianya waktu itu 11 tahun.
Berarti kurang lebih 15 atau 16 tahun lagi. Jangan lama-lama juga ditanya ini ya. 15 tahun. 15 tahun lagi gitu dari waktu itu. Terus, Dek, nanti kalau kamu itu melahirkan, yang sembayangin anak kamu pertama kali itu bukan suamimu, tapi papi. Saya percaya Tuhan dengar kayak gitu. Amin. Tuhan waktu bilang dari surga, Amin. catat. Catat ini kata Tuhan, gila nih orang kata Tuhan. Amin. Yang gini nih aku suka kata Tuhan. Amin. Kalau engkau belum gila-gilaan di dalam Tuhan, Tuhan itu gak tertarik sama engkau. Yes, amin. Ketika Bapak Ibu Saudara berkata, gedung ini menjadi milik kami, kami percaya ini akan mengembang ke kiri dan ke kanan, jiwa-jiwa peduli tempat ini. Itulah yang menarik perhatian Tuhan. Amin guys. Tapi coba kita bilang kayak gini, biarin lah, kita kontrak aja deh. Biarin lah, jemaatnya segini-segini aja. Tuhan gak tertarik sama kita, betul gak? Amin. Apalagi saya dengar di tempat ini ada 17 gereja, betul gak? Iya. Kalau kita imannya sama seperti mereka, Tuhan gak tertarik sama kita, betul gak? Kenapa Tuhan tertarik sama hidup saya? Karena saya memiliki iman yang berbeda. Amin. Dan ketika anak-anak saya berangkat ke sekolah, saya baru ngobrol sama Tuhan. Saya nangis di hadapan Tuhan. Bapak, kau dengar janji anakmu kepada putriku yang juga adalah anakmu. Tuhan, engkau Tuhan yang berjanji. Engkau bukan manusia, karena itu engkau menepati janji. Amin. Dan aku anakmu Tuhan. Aku udah janji sama putriku, kalau nanti dia nikah, aku yang berkati pernikahan. Catat ya Tuhan. Amin. Dan saya bilang sama Tuhan, boleh nggak ngobrol? Tuhan, boleh nggak saya ingatkan? Ingat nggak sama Hizkia Tuhan? Hizkia itu kan rajamu. Hizkia itu adalah orang yang engkau sayangi. Hizkia itu dekat dengan engkau. Sekali waktu engkau mau panggil dia pulang. Kemudian Hizkia ngobrol sama Tuhan. Hizkia bilang, masa engkau nggak ingat aku sih Tuhan? Jadi saya bahasa Indonesia kan bilang apa? Terus apa yang terjadi? Tuhan bilang sama Hizkia, aku perpanjang umurmu 15 tahun, betul? Amin. Tuhan, kalau Tuhan kasih Hizkia 15 tahun, apa bedanya Hizkia dengan Hotman Siregar? Kalau Tuhan itu tertarik dengan kehidupan iman seorang Hizkia, masa sih Tuhan gak tertarik dengan kehidupan imannya Hotman Siregar? Tuhan, aku minta apa yang kau kasih sama Hizkia, kau penuhi dalam hidupku. Tapi aku gak mau selesai seperti Hizkia, karena Hizkia jatuh ke dalam dosa. Aku mau selesai seperti Paulus. Amin. Yes, amin. Kamu miliki iman yang benar. Amin. Itu yang membuat saya bertahan 6 tahun, Bapak Ibu Saudara. Saya tetap bisa menggembalakan jemaat. Amin. Saya bisa tetap konseling orang. Tiap pagi saya kirim firman kepada banyak orang. Sekarang itu kurang lebih sekitar 700-800 orang tiap pagi saya kirim firman. Mungkin ibu dapat dari istri saya, betul ya? Ya. Dan itu udah sampai kemana-mana Bu, di 5 benua Bu. Itu orang nge-share, kenapa? Karena gini loh,
Orang yang kayak gini bisa motivasi orang itu yang keren, amin enggak? Amin. Kalau orang yang sehat, orang yang kuat, memotivasi orang bilang gua biasa. Kalau Mario Teguh memotivasi orang bilang biasa. Tapi ketika engkau di dalam kelemahanmu, engkau bisa memotivasi orang sehat, orang kuat. Ketika uang di kantongmu tinggal 10.000, tetapi ketika engkau ketemu dengan orang yang gak makan, engkau bisa motivasi dia, ajak makan dia, makan sepiring berdua dengan uang 10.000. Itu loh yang keren, amin enggak? Kok semuanya ada, terus kita jadi berkat, dunia juga bisa lakukan. Tapi bisa nggak engkau jadi berkat ketika engkau itu sebetulnya lembut? Kayak hari ini bisa nggak saya datang ke sini? Bisa banget. Saya dengar doang. Karena itu dari tadi saya berhenti begini. Tapi enggak, saya bilang kan, saya udah janji ada di tempat ini. Tuhan kasih saya kekuatan. Amin. Kebah, apapun persoalan hari-hari, Allahmu lebih dahsyat dari persoalan. Amin. Allahmu lebih keren dari persoalan. Amin. Ayat yang ke-10 bilang apa? Lalu kata Paulus dengan suara yang nyaring, berdirilah tegak di kakimu, di atas kakimu, dan orang itu melonjak, berdiri lalu berjalan yang kemarin. Saya bertanya, dikatakan apa tadi? Orang ini semenjak lahir lumpuh, betul nggak? Saya mau tanya, Pak, ketika Bapak Ibu melahirkan anak langsung bisa jalan? Oh enggak loh, harus ngapain? Belajar jalan, betul nggak? Harus merangkak dulu, harus balik-balik badan dulu, gitu ya Bu ya? Betul nggak? Tapi lihat, ini fenomena. Orang yang nggak pernah bisa jalan, betul ya? Dari lahir nggak bisa jalan loh, firman loh yang nulis. Tapi ketika dia ketemu sama Tuhan, ketika dia itu bertemu dengan Tuhan, ajaib. Dia nggak belajar merangkak dulu. Kemana? Kayaknya tuh Pak Hotman itu biasa aja. Enggak, saya percaya setiap firman yang ditulis itu ada tujuannya. Nggak dibilang, maka Paulus ngajarin dia cara berjalan. Enggak loh. Dari lahir nggak bisa jalan loh, lumpuh loh. Tapi lihat, ketika mujizat itu terjadi, orang ini bisa langsung berjalan. Amin. Saya mau kasih tahu begini. Kalau Tuhan mengerjakan sesuatu dalam hidupmu, gak pernah setengah-setengah. Amin. Dia mengerjakannya sempurna. Dia mengerjakannya sempurna. Seperti orang, ketika dia mengalami sesuatu, dia menunggu waktu yang tepat. Dan ketika Tuhan berkata, ini waktunya, saya percaya begini, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan yang terbaik. Amin. Nanti kan waktu itu terjadi dalam hidup. Betul, bersegera Tuhan melakukan. Karena itu baik, jemaat Tuhan di tempat ini, jangan lihat persoalan, tapi lihat Tuhan dia besar. Amin. Dan Tuhan itu nggak tertarik dengan persoalan, tertariknya Tuhan itu adalah Amin. Tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Ya Yesus, Terima kasih. haleluya. Terima kasih. Haleluya. Ya Yesus, terima kasih. Terima kasih. Waktu Tuhan Pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti
tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yang terbaik. Nyanyikan dengan imanmu saudara. Setiap cobaan apapun yang kau alami, ku tetap percaya Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Waktumu lah yang terbaik. Walaupun setiap apapun cobaan kami, Ya, tapi kami yakin dan percaya. Yesus. Bukan masalah kami yang kau lihat, Tuhan. Amin. Yes. Tapi Tuhan, waktumu Tuhan. Amin. Iman kami yang kau lihat Tuhan. Amin. Yes. Dalam sekelam apapun masalah kami, Amin. Tuhan. Seperti firman Tuhan sudah kami dengarkan Tuhan. Seberat apapun masalah kami, waktumu yang terbaik. Amin. Bisa Yes. kami boleh melewati hari-hari kami. Ya. Itulah iman kami sesungguhnya. Amin. Tanpa mengeluh kami, tanpa mencaci maki kami Tuhan, tanpa bersungut-sungut. Yes. Tapi kami bersyukur kepadamu dengan keadaan yang kami alami hari-hari ini Tuhan. Walaupun sesakit apa penyakit kami, walaupun sesusah apapun hidup kami boleh bersyukur kepadamu Tuhan. Amin. Itu yang kau mau dari hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk hambamu Tuhan, Hotman Siregar Tuhan. Yes, amin. Hambamu sudah selesai berbicara Tuhan. Terima kasih kekuatannya daripada Engkau, sehingga dia boleh berbagi di GB Diaspora Ya, ini Tuhan. Yesus. Dan Kau terus memberkati dia Tuhan, dalam segala kelemahannya, dalam segala penyakit yang diderita. Bukti nyata sampai hari ini Kau masih memberkati dia, memberi kehidupan yang luar biasa, boleh menyaksikan cinta Tuhan yang begitu luar biasa, sehingga banyak orang mengerti Tuhan bahwa iman yang teguh, iman yang kuat, itulah yang menyembuhkan hidupnya Tuhan. Ya, Yesus. Terima kasih Bapak, Kau memberkati istrinya juga Bu Rena di dalam melayani Kau juga Tuhan. Pakai dia Tuhan, biar kedua suami istri yang setia ini Tuhan. Ya, Yesus. Engkau memberkati mereka Tuhan. Yes, amin. Kau tahu apa keadaan mereka hari-hari ini Tuhan. Yesus. Kami percaya Tuhan, Ya. tidak akan kekurangan mereka. Ya. Mereka terus melayani Kau Ya, sama dengan Yesus. mereka, bersama dengan kedua anaknya Ya, Tuhan. Kau pakai anak-anaknya dengan luar biasa Amin. di dalam pendidikan mereka Tuhan, biar kedua suami istri ini boleh melihat keberhasilan anak-anak mereka di sana, Amin. Tuhan. Terima kasih Bapak dan seluruh jemaatmu yang hadir saat ini juga Tuhan, dan mereka boleh mengerti hari ini iman yang harus mereka miliki adalah iman yang kuat Tuhan. Amin. Iman itu yang menarik hatinya Tuhan. Amin. Banyak orang percaya